يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين. قال الشيخ المؤلف رحمه الله تعالى وأدام النفع به وببركة علومه وبكم في الدارين آمين. رضي الله عنكم. الحديث الثالث عشر. betul? عن ابن مسعود رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني والنفس بالنفس والتارك لدينه المفارق للجماعة. متفق على صحته. رواه Imam Bukhari wa Muslim. Alhamdulillah wa syukurillah, salawat dan salam kepada Rasulullah. Meneruskan dari kitab Bustanul Arifin Imam An-Nawawi, hadis yang ke-13 di dalam kehormatannya jiwa seorang muslim. Tidak boleh ditumpahkan darahnya dengan tidak ada haknya, pembunuhan. Ya. Begitu pula di dalam kehormatan agama yang tidak boleh dia bergeser, berpindah, meninggalkan agama Islam. Jamaatul muslimin, dia menyimpang dari Al-Quran dan hadis. Ahli sunnah wal jamaah, ya, ini juga akan dibahas. Yang ketiga, tentang hukuman orang-orang yang sudah berumah tangga yang berzina. Dari hadis Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, Abdullah bin Mas'ud, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma shalli alaihi, la yahillu, tidak dihalalkan, damu mri'in, ditumpahkan darah seseorang dengan pembunuhan, muslimin, seorang muslim yang sudah mengucap asyhadu an la ilaha illallah wa anni rasulullah, dia sudah mengakui, dia sudah mengucap, dia sudah bersaksi, ya, bahwa tiada Tuhan selain Allah dan aku adalah utusan Allah. Orang yang muslim yang betul-betul sudah masuk di dalam agama Islam, yang sudah menganut dan dia taat tunduk al-Islam, al-inqiyad bi awamirillah wa jitinabu nawahi, dia sudah taat tunduk dengan segala perintah-perintah agama Islam, ajaran dan syariatnya, wal inqiyad fi awamirillah wa jitinabu nawahi, dia hindarkan segala apa yang dilarang, dia jauhkan apa-apa yang dilarang. Nah, dia sudah muslim, maka tidak halal darahnya ditumpahkan, tidak boleh dibunuh, tidak boleh dia disakiti, dia zalimi sehingga tertumpah darahnya. Kecuali illa ihdatsalah, enggak ada lagi, hanya 3 saja yang boleh dia ditumpahkan darahnya. Boleh dia dibunuh dengan secara hukum, perlakuan hukum rajam tentang berzina 2 orang yang sudah berumah tangga. Dan itu juga Nabi
menghukumnya setelah pengakuan dia sendiri, kemauan dan pengakuan dan kemauannya diri, dan ada bukti dan ada saksi. Kalau enggak berzina, enggak bisa kita langsung hukum dia harus dihukum karena tertutup, karena tidak terlihat, karena sembunyi. Kalau terang-terangan siapa? Ya. Nah, al-thayyib sudah berumah tangga, baik laki atau perempuan, terutama thayyib itu namanya perempuan. Az-zani yang berzina, ya dengan hukuman rajam dia dilontari batu, disambiti batu sampai mati. Tentunya meluka dia, tentunya tumpah darahnya, wajahnya, lagi dipendam setengah badan, hingga lehernya saja disambitin makna. Nah itu halal, boleh, hukum Allah. Hukum Allah subhanahu wa ta'ala. Walaupun hadis rajam, ayat-ayat rajam sudah mansukh. Artinya masing diberikan kelonggaran. Kalau dia enggak mau mengakui, dia mau bertobat, dan dosa berzinanya dia tidak terlihat, tidak terbukti, maka dosanya diantar dia sama Allah subhanahu, enggak usah dia dirajam. Berapa banyak jutaan orang yang tidak ada hukuman. Maka yang pertama, kalau itu halal, menumpahkan darah orang hanya 3 saja. Proses penjalanan hukuman rajam, tentunya berdarah-darah, dia mati. Yang kedua, an-nafsu bin nafs. Dia membunuh orang, dia harus dibunuh lagi. Itu hukumannya. Dia membunuh orang, dia harus dibunuh. Man qatala nafsan faqad qatala an-nasa jami'an. Kalau dia membunuh seseorang, seolah-olah dia membunuh keluarga orang, mematikan keluarga, mematikan anak jadi yatim, istri jadi janda, terus menyusahkan banyak orang, maka dia harus dibunuh lagi. Nah nanti ada dendam, ada balas dendam, anaknya, keluarganya, kabilahnya, maka menyelesaikan hukum itu adalah dia dibunuh. Bunuh dengan balasan pembunuhan. Itu halal. Boleh. Jatuh hukuman. Dan dia ketangkap bukti dan saksi dan seterusnya. Selain itu enggak boleh kalau membunuh orang. Yang ketiga, watariku lidini. Ini yang murtad, yang orang keluar dari millatul Islam. Dia meninggalkan agamanya. Dia jauhkan agamanya. Al-mufariq lil jamaah, dia memisahkan dirinya dari jamaatul muslimin, dari saudara-saudaranya orang Islam yang sesama akidah beda, yang sesama ibadah beda. Keluar, dia membawa paham sendiri, sesat. Mau dibilang Islam bukan. Nah, sekarang banyak nyaru-nyaru Islam, pakai hijab, pakai kitab Injil, bahasanya bahasa Arab. Kemarin dulu tuh kaligrafi Arab. Disangka kaligrafi Quran kali, padahal Injil. Na'udzubillah min. Nah itu baik-baik tuh. Orang yang bodoh-bodoh kena. Dia menyimpang dari agama Allah, menyimpang dari Al-Quran dan Sunnah, menyimpang dari syariat. Ya. Tarik lidini, dia tinggalkan agamanya, murtad juga termasuk. Yang menjual agama, yang mudah meremehkan agama, menistakan agama, itu semuanya halal darahnya. Ya, tapi sekarang hukum, nggak bisa ngomong lagi kita. 2 tadi tentang rajam nggak boleh lagi dilaksanakan, dan yang kedua tentang orang murtad. Padahal zaman-zaman sebelum kita masing ketat, masing diperlakukan begitu. Masing ada negeri-negeri yang memperlakukannya. Orang-orang yang murtad, menista agama, meninggalkan syariat, menyimpang, dia harus dibunuh. Halal darahnya. Tapi tak boleh sembarangan. Itu juga dengan bukti dan saksi dan semua diperiksa betul-betul. Begitu juga tentang peristiwa proses rajam. Tak boleh lagi karena di situ ada hak asasi manusia. Nah ini semuanya hadisnya muttafaqun alaih, Imam Bukhari dan Muslim, dari sahabat Abdullah bin Mas'ud. Tidak halal darah seseorang ditumpahkan, darah muslim, karena dia bersyahadat 2 kalimat syahadat, dia mengakui Rasulullah SAW itu adalah Rasulnya, Nabinya, kecuali hanya 3 proses saja. Proses orang yang
melakukan perzinaan dalam keadaan dia sudah berumah tangga. Kalau yang belum berumah tangga, cambuk saja. Itu juga kalau dia mau. Kalau dia nggak mau, dia bertobat, silahkan. Banyak orang yang berzina tapi muda, nggak ada cambuk, nggak ada penyambukan di sini ya. Kalau dia udah berumah tangga, harus dirajam. Yang kedua, nafsu bin nafsi, membunuh nyawa, harus dibunuh nyawanya lagi. Jangan sampai ada berlarut bermusuhan, berbuyutan, dendam mendendam. Akhirnya banyak orang yang ikut. Bisa sekampung ribut gara-gara satu. Tarik lidinih, orang yang meninggalkan agamanya, murtad dengan agamanya, menjual agamanya, menista agamanya. Mufarik lil jamaah, berbeda dengan jamaatul muslimin di dalam syariatnya, di dalam agamanya, di dalam ibadahnya. Tak boleh. Di dalam kenabiannya, ada nabi lagi baru. Wah, cara syaratnya lain, cara ininya, ini boleh dia dihukum darahnya halal karena dia merusak agama. Bahkan Rasulullah menyuruh, ya, ada orang yang ngaku nabi, bunuh dia. Ada orang yang menistakan agama, bunuh dia. Ada yang mencaci maki nabi, bunuh dia. Dia mencaci Quran, bunuh dia. Tapi kita tidak boleh sembarangan sekarang. Al-hadits ar-rabi' ashar an Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala umirtu an uqatila an-nas hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa yuqimu as-salata wa yu'tu az-zakata wa idza fa'alu dhalik asamu minni dima'ahum wa amwalahum illa bihaqqil Islam wa hisabuhum 'ala Allah ta'ala. Muttafaqun 'ala sihhatih. Dari Sayyidina Abdullah bin Umar bin Khattab bahwasanya Rasulullah berkata, aku diperintahkan oleh Allah an ugatilan nas, untuk memerangi manusia, orang-orang yang kafir, yang musyrik, Yahudi dan Nasrani yang memusuhi Islam. Dahulu kita dimusuhi oleh orang musyrikin, kufar Quraisy. Kita nggak punya kekuatan, nggak punya senjata, nggak punya modal. Musuhi, diperangi, dicaci, dimaki, sehingga dibantai, sehingga disiksa, sehingga diusir. Sampai di Madinah, nggak cukup di Madinah, terus dia masih ngintilin, ngikutin terus. Ke Madinah masih mau berperang dengan orang-orang Islam, bergabung dengan orang-orang Yahudi, bergabung dengan orang-orang munafik, ya, masing juga memerangi Islam. Maka Allah perintahkan perang, udah. Qatilu fi sabilillah, kalian berjihadlah di jalan Allah dengan berperang. Umirtu, aku sudah diperintahkan, boleh. Tadinya kan nggak boleh membunuh orang. Sekarang perang bunuh nggak? Perang membunuh, membantai orang, membebas kepala orang kafir. Ya. Kalau dia mau masuk Islam, hatta yashhadu an la ilaha illallah. Kalau dia mengalah, dia menyerah, nggak mau berperang, kalah, takut, nggak mati, jangan dibunuh. Kecuali dia bersaksi kepada Allah, Tuhannya Allah, dan aku Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan setelah itu diserahkan, setelah dia menjadi jinni, orang-orang yang tetap dalam agamanya tapi bernaung di negara Islam dengan Nabi Muhammad SAW, nggak dibantai, nggak diperlakukan, nggak disiksa, nggak dibunuh, silakan hidup, masih boleh hidup. Padahal dia udah kalah perang, padahal dia udah jadi tawanan perang, tapi Nabi bijaksana, nggak boleh. Kalau dia menyerah dan dia kalah, dia nggak boleh dibunuh. Biarin agamanya, lakum dinukum Allah, agama Islam mulia, luhur. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, selagi dia mengucap la ilaha illallah, nggak boleh dibunuh, nggak boleh diperangi, ya, karena dia sudah cukup mengalah, dia menyerah dan menganut, memeluk agama Islam. Wa yuqimus shalah, la ikraha fid din, nggak boleh dipaksa, nggak boleh dipaksa. La ikraha fid din, qad tabayyana ar-rusydu minal ghayy. Jelas yang mana yang benar, yang mana yang salah. Silahkan kau pilih. Engkau menyembah berhala, engkau menyembah segala-galanya. Sekarang ini Islam, syariatnya begini. Kau pilih. Nggak dipaksa. Jangan dimaksakan. La ikraha fid din. Wa yuqimus shalah. Lalu setelah dia berislam, sudah masuk dari dalam agama, bersyahadat, dia mendirikan sholat. Nggak bisa dilepas, nggak bisa dipisah syahadat dengan sholat. Wa yu'tu zakah, kalau dia orang yang kaya raya, yang berdagang,
dia harus menunaikan rukun Islam yang ketiga, zakatnya. Nggak bisa dipisah, nggak bisa diremehkan. Ada harta, zakat. Wajib, paksa. Khudh min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Ambil dari harta orang-orang kaya. Kenalkan zakat. Ya. Karena tu'khadhu min aidi aghniya wa tusrafu ila aidil fuqara. Zakat itu mengambil harta orang-orang kaya diberikan kepada orang-orang fakir. Dari dia untuk umat juga. 2 saja, salat dan zakat. Puasa kalau dia sehat, kalau dia enggak kuat, kalau dia musafir masih bisa puasa, bisa diqadha. Zakat penting untuk kehidupan, modal hidup, harta, kebutuhan sehari-hari. Harta orang miskin ada di tangan orang-orang kaya. Fa idza fa'alu dzalik, kalau dia bersyahadat, di iqamus shalah, dia zakah, asamu minni dima'ahum wa amwalahum. Terjaga dia, agamanya sudah Islam, dijaga hartanya, dijaga darahnya. Nggak boleh dia dirampas hartanya, nggak boleh dijamret hartanya, nggak boleh dirampok hartanya, nggak boleh dicuri hartanya, nggak boleh diteteskan darahnya, nggak boleh ditumpahkan, nggak boleh dikucurkan, nggak boleh dibunuh. Nah, illa bihaqqil Islam, kecuali dengan 3 tadi hukum Islam. Kalau dia rajam, kalau dia membunuh dan dia murtad. Itu juga masih ada kelonggaran sekarang. Semuanya dengan tidak secara terang-terangan. Wa hisabum 'ala Allah, urusan dosanya yang bertumpuk sama dia, urusan dia berbuat segala maksiatnya, itu hisabuhum 'ala Allah. Perhitungannya sama Allah Subhanahu wa taala. Berapa banyak orang yang tertutup maksiatnya? Jutaan manusia. Maksiatnya, segala maksiat yang disebut apa aja tertutup. Allah nggak ada yang langsung. Nggak wajib kita mengorek-ngorek maksiat orang. Nggak wajib amar ma'ruf nahi munkar sampai memalukan aib orang. Nggak boleh tutup keaiban orang selagi dia menutupi aibnya, selagi dia menutupi maksiatnya. Maka perhitungannya nanti Allah Subhanahu wa taala. In syaa 'afa wa in syaa 'adzab. Allah kalau berkehendak dia taubat, dia istighfar, dia berbuat iman, dia buat amal saleh yang bagus, Allah ampunin dia. Enggak direken, enggak dipeduli oleh Allah. Wa in syaa 'adzab, kalau dia terus menerus, dia enggak mau taubat, dia enggak mau istighfar, dia enggak kenal agama, disiksa. Dimasukkan orang-orang yang tersiksa. Nauzubillah min dzalik. Al-haditsu khamis 'ashar an Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Ibn al-Khattab qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bunyal Islamu ala khamsin syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamis shalah wa ita'iz zakah wal hajj wa shaumi Ramadan muttafaqun ala sihhatih. Rukun Islam dibangun sebagai rumah yang bertiang, berpondasi yang kuat. 5 tiang rukun Islam. Ya. Tadi rukun agama ada 3. Rukun agama adalah Islam, iman dan ihsan. Sekarang rukun Islam ada 5. Yang mana kita maklum semuanya. Rukun iman, rukun ihsan 6, rukun iman, rukun ihsan 3. Rukun Islam dulu 3, 5. Anta syahada an la ilaha illallah. Pertama-tama membuka diri kita, lapang dada dengan bersyahadat, penyaksian, pengakuan, membenarkan, bersumpah, berbaiat, beriktikad, percaya, yakin, berilmu bahwa tiada Tuhan selain Allah, dan Nabi Muhammad aku yakini, aku baiat, aku pilih, aku ikrarkan, aku sumpah, aku janji betul-betul Nabi Muhammad adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Itulah tiang pertama. Wa iqamis shalah, sama-sama kita maklum. Yang kedua, mendirikan salat dengan muhafadzah, mulazamah, mudawamah di dalam salat sampai mati. Jaga, pelihara salat, dawamin salat, jangan putus-putus. Muhafadzah, mulazamah, lazimin salat sebaik-baiknya sehingga salat kita bagus. Dari tidak bagus jadi bagus. Kalau kita lazimkan, kita ngerti ilmunya. Besok lebih bagus, besok lebih bagus. Cara rukuknya bagus, cara sujudnya bagus dengan mulazamah. Wa ita'iz zakah, tunaikan zakat harta mal kita.
Zakat badan nanti fitrah, ya. Zakatul mal, perdagangan, orang-orang yang mempunyai modal, yang berusaha, yang berdagang, saudagar, berniaga, mudah masuk nisab, sudah batas haul, dan niatnya berdagang, cari keuntungan, dapat untung lebih daripada modalnya, dan lebih dari pengeluarannya, wajib zakat, sudah. Juga tertentu, di binatang hanya di binatang, unta, lembu, sapi, dan kambing. Perdagangan juga emas dan perak. Zaman dahulu, sekarang sudah mata uang. Lalu segala jenis perdagangan apa saja ada zakatnya. Dan ada hukum-hukum yang lainnya. Wal haji, kok dimajukan haji? Haji dari zaman Adam, haji dari zaman Nuh, zaman Ibrahim, zaman Musa, zaman Isa. Semua nabi dikukuhkan menjadi anbiya setelah dia menunaikan haji dulu. Makanya haji rukun Islam yang pertama sebelum. Sedangkan puasa setelah hijrah dari Madinah 2 tahun lagi, bukan setahun, 2 tahun baru diwajibkan berpuasa Ramadan. Enggak di Madinah, enggak di Mekah. Di Mekah masih puasa sunnah Rasulullah SAW. Ya, Rasulullah berpuasa Senin Kamis, berpuasa Daud, berpuasa hari-hari mulia. Tetapi setelah masuk ke Madinah setahun, peperangan, kesibukan peperangan dan hukum-hukum, 2 tahun ini baru perintah puasa bulan suci Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an. Jadi haji didahulukan. Ini juga riwayat Abdullah bin Umar. Tapi riwayat yang satu dari orang tuanya langsung, riwayat yang mana disebut dengan hadis Jibril, yaitu riwayat Sayyidina Umar bin Khattab, haji dikebelakangkan. Dengan rukun Islam yang keempat adalah puasa Ramadan. Karena Nabi haji wada'nya tahun 9. Tahun 9. Udah terakhir dia mau meninggal, sebelum meninggal Nabi hajatul wada', haji akbar dengan sahabat-sahabatnya. Satu-satunya itu. Sekali-sekalinya seumur hidup. Walaupun itu semuanya sebelumnya umrah. Maka dari riwayat itu rukun yang kelimanya baru ditambah man istata'a ilaihi sabila. Disyaratin, enggak dipaksa, enggak diwajibin begitu saja, man istata'a. Kalau dia mampu, ada kemampuan untuk ongkos pulang pergi, nafkah rumah tangga, anak bini, aman jalanan, enggak ada peperangan, enggak ada bencana. Ya, pulang perginya dia nggak ada sesuatu yang dikurangkan, badannya sehat, wajib dia ada uangnya, ada ongkosnya, wajib dia haji. Man istata'a ilaihi sabila. Al-hadits as-sadis ashar an Ibn Abbas radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala law yu'ta an-nasu bida'wahum ladda'a rijalun amwala qaumin wa dima'ahum lakinil bayyinatu 'ala al-mudda'i wal yaminu ala man ankar. Haditsan hasanun bi hadzal lafaz wa ba'dhuhu bi sahihain. Hukum di dalam menegakkan hukum, tidak boleh sembarang orang mengakui-ngakui pemilikan orang lain. Masing-masing mempunyai argumen, mempunyai bukti-bukti kepemilikan. Zaman-zaman Nabi sebelumnya katanya negara atau tanah ini semuanya milik Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi setelah aku, sudah nggak bisa lagi sembarangan ngambil-ngambil, mengaku-ngakuin tanah orang. Hukum-hukum zaman dahulu, zaman para nabi-nabi, nggak ada harganya di dunia. Dari kaum Ad, dari zaman Ad itu menguasai gunung, menguasai hutan belantara, menguasai lapangan, segala apa saja bebas mau ambil, asal ente hidupin, ente negarain sendiri, ente atur sendiri, kosong dunia masing. Tapi setelah Nabi diatur sama Nabi kita Muhammad, nggak boleh lagi sembarangan. Bahkan Nabi nyontohin beli tanah di Madinah, beli itu masjid, Nabi beli. Padahal kalau diusut-usut itu sudah punya Nabi dari zaman dulu.
Dari zaman Raja Tubak sudah nyisahin buat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi Nabi beli sama Abu Ayyub Al-Ansari cucu-cucunya. Artinya kalau sekiranya manusia dikasih saja dengan dakwahum, pengakuan-pengakuannya. Oh, manusia paling ngakuin harta orang ntar semua. Wah, ini juga gue punya harta gue nih, kakak gue nih. Buktinya mana? Suratnya mana? Udah dijual belum? Udah dibeli belum? Main ngaku-ngaku aja. Nah. La da'a rijalun amwala qaumin wa dima'ahum. Begitu juga pembunuhan. Yang dahulu dendam-mendendam, yang dulu pernah membunuh, akhirnya dia ribut. Dunia rusak. Nah, peperangan sekarang. Peperangan antara keributan dunia, keributan tanah, keributan kekuasaan negara, batas-batas negara pada ribut. Ada yang ngaku-ngakuin. Orang A ngakuin orang tanah B. Negeri-negeri besar nih, bukan kita nih. Kalau kita sih orang Indonesia, satu orang, dua orang. Ini kerajaan dahulu. Namanya penjajah, istimar. Main sembarangan aja, menjajah negeri orang. Belanda, Prancis, Italia, dan lain-lain. Itu masih dekat kemarin. Itu kalau itu nggak boleh dia. Kemana-mana dia. Jauh banget negerinya ke sini-sini jajah kita. Ya kan? Lantaran nggak ada yang jalanin hukum, ya, maka sembarangan saja mereka dengan ngaku-ngaku. Walakin al-bayyinah 'alal mudda'i. Orang yang mengaku tunjukkan penjelasannya, tunjukkan buktinya, bayyinah. Ini pemilikan saya, ini kepunyaan saya, ini nama orang tua saya, ini bukti, tambah dukungan dari orang-orang, saksi-saksi. Kalau dia ingkar, sumpah wal yaminu ala man ankar. Diambil sumpah orang dulu takut sama sumpah. Orang sekarang berani sama sumpah. Dia entengin sumpah, orang dulu takut, bisa bergeledek orang sumpah dulu. Kalau dia sumpah bohong, ya. Sekarang sumpah berani, ya. Wal yamin, dia harus bertangan bersumpah demi Allah bahwa ini milik aku, demi Allah ini betul-betul punya saya. Kalau dia ingkarin, ya, kalau dia gugat, kalau dia tuntut, maka dia harus berani bersumpah dengan kepemilikannya yang sah. Tapi sekarang nggak pakai sumpah, udah pakai surat. Sumpah udah nggak dipakai. Ya, ada di pengadilan pakai sumpah nggak pakai. Kalau pakai sumpah enak. Tapi nggak dipercaya sudah. Wallahu a'lam bis-shawab. Sirrul Fatihah. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وشرف وكرم ومجد وعظم كلمة حق عليها نحيا وعليها نموت وعليها نبعث إن شاء الله تعالى من الآمنين ربي فانفعنا ببركتهم واهدنا الحسنى بحرمتهم وأمتنا في طريقتهم ومعافاتهم من الفتن وصلى الله على سيدنا محمد نبي الأمي وآله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.